Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Perkenalkan, nama saya Alamiah Putroti, NIM 2119134. Langsung saja di sini saya akan sedikit menerangkan poin yang pertama, yaitu keterampilan observasi. Apa sih keterampilan observasi? Observasi adalah metode atau cara yang menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengganti individu atau kelompok secara langsung. Adapun jenis-jenis observasi, yang pertama yaitu dilihat dari keterlibatan subjek terdapat objek yang diobservasikan, dan yang kedua dilihat dari segi situasi lingkungan di mana subjek diobservasikan, dan yang ketiga khususnya bentuk observasi sistematis. Menurut Rohat tahun 1987 mengelompokkan ke dalam 3 bentuk dasar observasi. Yang pertama yaitu naturalisatis, yang kedua yaitu metode survei, dan yang ketiga eksperimen. Yang keempat, berdasarkan pada tujuan dan lapangannya. Menurut Hannah Johana tahun 1983 mengelompokkan observasi menjadi 2. Yang pertama yaitu fitting observasi, dan yang kedua direct observasi. Yang kelima, berdasarkan pada tingkat kesempurnaannya dari pelatihan yang disyaratkan. Selanjutnya itu alat observasi. Alat observasi yang pertama yaitu Anecdotal Record, atau yang dinamakan daftar riwayat kelakuan. Catatan yang dibuat observasi mengenai kelakuan-kelakuan yang luar biasa dari seseorang. Dan yang kedua, catatan berkala merupakan observasi tidak mencatat kejadian yang luar biasa, melainkan kejadian-kejadian pada waktu tertentu. Dan yang ketiga, checklist. Checklist merupakan daftar yang mengandung mencakup fakta-fakta yang disediakan. Dan yang kelima, mechanical device atau perangkat mekanik adalah kemajuan dalam bidang teknik memungkinkan observasi menggunakan alat-alat yang lebih sempurna. Contohnya seperti foto, slide, atau tab observasi Adapun analisa observasi, yang pertama yaitu mengamati satu klaim dalam satu waktu, dan yang kedua ada kriteria spesifik untuk melakukan observasi, dan yang ketiga observasi seharusnya dilakukan tanpa batas waktu, dan yang keempat konseling seharusnya diamati dalam situasi yang natural dan berbeda. Yang kelima, mengamati klaim dalam bentuk semua situasi atau situasi total. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Azudan. Yaitu poin yang kelima, pengertian dari proses dan tahapan konseling. Proses adalah peristiwa yang sedang berlangsung. Menurut Sofyan Aslinis, peristiwa konseling adalah peristiwa yang telah berlangsung dan memberi makna bagi para peserta konseling tersebut atau konselor dan klien. Adapun proses dari tahapan konseling secara umum dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu tahap awal konseling. Tahap awal ini terjadi sejak klien bertemu konselor hingga berjalan proses konseling dan menemukan definisi masalah klien. Yang kedua, tahap tengah. Tahap tengah setelah tahap awal dilaksanakan dengan baik, proses konseling selanjutnya yaitu adalah memasuki tahap inti atau tahap kerja.
Adapun tahap pelaksanaan konseling keluarga, kehadiran klien untuk pertama kalinya kepada konselor pada awalnya hanya untuk mengkonsultasikan permasalahan masalah pribadinya, dan biasanya dilaksanakan klien sendiri tanpa kehadiran keluarga. Setelah konselor merasa bahwa permasalahan klien lebih sesuai ditangani dengan konseling keluarga, maka pada tahap penanganan, konselor dapat meminta persetujuan klien agar melibatkan anggota keluarga. Sebelum melaksanakan tahap melibatkan anggota keluarga, penanganan tersebut ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu mempersiapkan anggota keluarga, yang kedua menciptakan sekutu, dan yang ketiga gunakan rasa takut atau hilangkan rasa takut atau aman dengan tepat. Sekian dari kelompok kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk materi selanjutnya adalah keterampilan bertanya. Menurut Rosmala Dewi, keterampilan bertanya merupakan salah satu bagian penting dari suatu dialog antara konselor dengan klien. Kenapa begitu? Karena dari suatu pertanyaan itu akan menghasilkan suatu informasi yang sangat penting yang dapat digunakan atau sebagai acuan oleh konselor. Oke, selanjutnya dalam bimbingan konseling, pertanyaan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pertanyaan tertutup, dan yang kedua adalah pertanyaan terbuka. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tentang pertanyaan tertutup. Apa sih pertanyaan tertutup itu? Nah, pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang mengarah pada jawaban secara spesifik. Seringnya jawabannya itu bersifat singkat seperti ya atau tidak. Nah, pertanyaan tertutup itu cenderung memberikan informasi yang singkat atau dangkal dari konseling. Konseling adalah orang yang atau klien lah. Kemudian yaitu ada yang namanya pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka adalah sebuah pertanyaan yang tidak bisa dijawab dalam beberapa kata. Nah, di sini seorang klien harus menjawab dengan tanya. Bagaimana peran konselor untuk memberikan dorongan agar klien dapat memberikan jawaban secara rinci, secara detail tentang suatu keadaan. Nah, untuk perbedaannya secara spesifik ya, perbedaannya gampang sekali. Jika pertanyaan tertutup itu hanya dijawab dengan simpel ya atau tidak. Nah, sedangkan untuk pertanyaan terbuka itu dijawab dengan rinci, dengan detail. Itu adalah salah satu perbedaan yang sangat signifikan ya antara keduanya. Pertanyaan terbuka sering dimulai dengan apa, bagaimana, mengapa, atau bisa seperti apa yang ingin kita bicarakan saat ini. Intinya yaitu pertanyaan-pertanyaan yang jenisnya agar mendapatkan jawaban yang banyak dari kliennya. Mungkin itu saja materi tentang keterampilan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad bin Maulana Azmi, NIM 2119152. Di sini saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya. Materi kali ini berkenaan dengan keterampilan mendengarkan. Yang pertama, pengertian. Keterampilan menurut Sinurat dapat diartikan secara luas dan secara sempit. Dalam arti sempit, keterampilan sendiri berarti kemudahan, kecepatan, atau ketepatan tingkah laku motorik yang biasa disebut dengan manual skill. Kemudian dalam arti luas, keterampilan memiliki arti yang meliputi aspek manual skill, intellectual skill, dan yang terakhir adalah social skill. Kemudian menurut DeVito, keterampilan sendiri itu merupakan kemampuan
aktif untuk mendengarkan. Yang dimaksud di sini adalah kemampuan indera pendengaran, yaitu telinga. Nah, dari kedua definisi tersebut yang sudah kita paparkan tadi, dapat disimpulkan bahwasannya keterampilan mendengarkan adalah suatu kemampuan seorang pendengar di mana dia bisa memahami perasaan atau apa yang disampaikan oleh seorang pembicara, kemudian secara cepat dan tepat dia mampu memberikan timbal balik ataupun yang kita namakan sebagai respon, seperti itu pengertian dari keterampilan mendengarkan. Oke, lanjut yang kedua mengenai syarat-syarat menjadi seorang pendengar yang baik. Menurut Garden, untuk menjadi seorang pendengar yang baik itu ada beberapa syarat. Di antaranya yang akan saya terangkan seperti ini. Yang pertama, seorang pendengar harus mau mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh pembicara. Kemudian yang kedua, seorang pendengar itu harus bisa menerima perasaan atau apapun yang disampaikan oleh pembicara, walaupun itu berbeda atau tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian yang ketiga, seorang pendengar itu harus mau menolong atau secara gampangnya itu memberikan timbal balik dari permasalahan yang tadi sudah dikatakan oleh sang pembicara. Seperti itu. Kalau hal itu sudah dilakukan, bagi seorang pendengar itu dia pasti akan menjadi seorang pendengar yang baik dan akan merasakan apa manfaat dari keterampilan mendengarkan itu sendiri. Nah, untuk manfaatnya sendiri, kembali ini menurut seorang Garden, di antaranya adalah mendorong terjadinya katarsis. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah perasaan untuk kita berpikir ke hal-hal yang negatif itu mungkin akan hilang seiring dengan kita mau terbuka dengan seseorang. Kemudian manfaat yang kedua adalah menolong menyelesaikan sebuah permasalahan. Itu jelas tujuan utama dari seorang pendengar itu kan adalah mendengarkan apa yang disampaikan oleh pembicara, kemudian memberikan timbal balik berupa penyelesaian masalah dari apa yang dibicarakan seorang pembicara. Kemudian yang ketiga, manfaatnya yaitu untuk mendorong seseorang atau mempengaruhi seseorang untuk lebih bisa menerima pendapat orang lain, walaupun itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan atau tidak sesuai dengan pendapat kita sendiri. Kemudian yang poin terakhir, poin nomor 4, yaitu ciri-ciri dari keterampilan mendengarkan atau mendengarkan aktif, yang intinya jika diambil poin-poinnya itu satu adalah mampu mendengarkan dan mengerti apa yang disampaikan oleh seorang pembicara. Kemudian yang kedua, mampu memberikan timbal balik atau respon dari apa yang disampaikan oleh seorang pembicara. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Syukran, jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum.
wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazratul Azza, NIM 2119176. Di sini saya akan menyampaikan materi yang keempat, yaitu keterampilan dasar komunikasi konseling. Komunikasi dapat dipahami sebagai kegiatan penyampaian dan penerimaan suatu ide dari satu pihak ke pihak lain. Komunikasi sekurang-kurangnya melibatkan dua orang, yaitu pemberi dan penerima. Hal ini yang dimaksud adalah konselor dan konseli. Komunikasi akan lebih efektif apabila tercapai, yaitu apabila pesan yang disampaikan dapat diterima dan dapat dipahami oleh penerima melalui proses kurang-kurangnya mengandung 5 unsur, yaitu penerima, pemberi, pesan, media, dan umpan balik. Konseling merupakan suatu proses yang kompleks tempat konselor dituntut melakukan merespon seperti mengamati, memerhatikan, mengingat, dan memadukan aneka macam pesan. Keterampilan dasar komunikasi konseling, di mana konselor menciptakan kondisi-kondisi saling hubung konseling yang efektif yang memungkinkan konseli dapat meningkatkan keterbukaan diri konseli dengan tulus terhadap konselor. Keterampilan dasar komunikasi konselor dalam menciptakan suatu hubungan yang positif dengan konseli adalah dasar untuk membangun suatu lingkungan dan suasana yang kondusif guna mendukung proses pemberian layanan konseling. Hubungan yang positif dibutuhkan sebagai syarat untuk mencapai hasil layanan konseling yang maksimal. Beberapa tahap dalam keterampilan dasar komunikasi konseling, yaitu tahap pembukaan, tahap eksplorasi masalah, dan tahap estimasi atau pengakhiran. Selain itu, adapun tahap-tahap keterampilan dasar komunikasi konseling, yaitu yang pertama 3M dalam konseling, yaitu keterampilan mendengar dan memerhatikan, memahami, serta merespon. Yang kedua, dorongan minimal, merupakan keterampilan mengikuti pembicaraan dan memberikan kesempatan untuk melanjutkan pembicaraan. Yang ketiga, menyambut atau menerima klien adalah keterampilan bebas berbicara dan tidak kaku atau luwes. Yang keempat, kehangatan yang menyakup senyum, sopan, santun, dan keramah-ramahan. Yang kelima, keterbukaan, merupakan bersikap tidak formal, profesional, berbuat spontan tetapi tidak sembarangan. Yang keenam, penerimaan positif dan penghargaan tanpa syarat, merupakan menghindari sikap sinis atau dingin. Yang ketujuh, jarak dan sikap duduk adalah keterampilan duduk dengan suasana yang tenang, kedua tangan saling berpegangan, badan agak condong, dan ekspresi wajah yang menyenangkan dan bersahabat. Yang kedelapan, kontak mata, di mana konselor memandang klien. Yang kesembilan, penggunaan volume suara adalah keterampilan ekspresi nonverbal secara langsung dan komunikasi verbal. Yang kesepuluh, ajakan terbuka untuk berbicara adalah keterampilan berbicara dengan penuh kehangatan dan kata-kata yang menerima klien. Dan yang ke-11, penstrukturan adalah memberikan pemahaman tentang pengertian, tujuan, prinsip, asas, proses, peranan konselor dan klien dalam hubungan konseling. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya.